Pernah tidak tanaman yang kemarin terlihat baik-baik saja, tiba-tiba beberapa hari kemudian muncul bintik putih seperti kapas di batang atau bawah daun? Padahal kita merasa tidak pernah membawa hama itu ke tanaman. Kalau ulat, mungkin kita masih bisa memahami asalnya. Ada kupu-kupu atau ngengat yang datang lalu bertelur. Tapi kalau kutu putih, banyak orang masih bertanya-tanya. Sebenarnya mereka datang dari mana? Bahkan tanaman yang aku tanam di greenhouse pun tetap bisa terkena kutu putih. Jadi kali ini kita akan cari tahu bagaimana kutu putih bisa muncul. Kenapa jumlahnya bisa cepat bertambah? Dan tanda apa yang perlu kita perhatikan sebelum tanaman semakin terganggu? Kutu putih adalah serangga kecil yang memiliki lapisan putih seperti kapas pada tubuhnya. Mereka sering ditemukan di tempat yang tidak langsung terlihat. Karena ukurannya kecil, seringkali kita baru sadar setelah jumlahnya mulai banyak. Kutu putih bukan jamur. Mereka adalah serangga yang hidup dan berkembang biak di tanaman. Mereka mendapatkan makanan dengan cara menghisap cairan tanaman. Akibatnya, tanaman bisa mengalami gangguan. Daun bisa menguning, pertumbuhan melambat, atau tanaman terlihat kurang segar. Nah, ini bagian yang paling membuat penasaran. Kalau kita tidak memasukkan kutu putih, kenapa mereka bisa ada? Kutu putih sebenarnya berasal dari lingkungan sekitar. Mereka bisa berpindah dari tanaman yang sudah terkena. Bisa juga terbawa angin karena ukurannya sangat kecil. Selain itu, tanaman baru yang kita beli atau pindahkan juga bisa menjadi tempat masuknya hama. Kadang tanaman terlihat sehat dari luar, tapi di bagian bawah daun sudah ada telur atau kutu putih kecil yang belum kita sadari. Jadi bukan berarti muncul tiba-tiba, hanya saja kita sering terlambat melihatnya. Yang membuat kita kaget adalah jumlahnya. Awalnya mungkin hanya beberapa ekor, tapi kemudian terlihat semakin banyak. Hal ini karena kutu putih memiliki siklus hidup. Mereka tidak langsung menjadi besar. Ada tahap telur, lalu berkembang menjadi bentuk muda, kemudian menjadi dewasa. Pada tahap awal, ukurannya sangat kecil sehingga sulit terlihat. Ketika sudah berkembang biak, barulah serangganya terlihat jelas. Ada satu hal menarik lagi. Kadang tanaman yang terkena kutu putih juga sering didatangi semut. Ternyata ada hubungannya. Kutu putih mengeluarkan cairan manis yang disebut embun madu. Cairan ini disukai semut. Karena itu, keberadaan semut pada tanaman kadang bisa menjadi tanda bahwa kita perlu memeriksa tanaman lebih teliti, terutama bagian bawah daun dan batang. Apakah kutu putih hanya menyerang tanaman yang tidak dirawat? Tidak juga. Tanaman sehat pun tetap bisa terkena. Tapi tanaman yang sedang stres biasanya lebih mudah mengalami masalah. Misalnya karena cuaca terlalu panas, kurang air, atau kondisi tumbuh yang kurang baik. Karena itu, selain memperhatikan hama, kita juga perlu memperhatikan kondisi tanaman secara keseluruhan. Supaya tidak terlambat, biasakan mengecek tanaman secara rutin. Jangan hanya melihat bagian atas daun. Periksa juga bagian bawah daun, batang, dan pucuk. Perhatikan apakah ada lapisan putih seperti kapas, atau apakah daun mulai berubah warna dan bentuk. Semakin cepat diketahui, semakin mudah ditangani.
Dari kutu putih kita belajar bahwa masalah tanaman sering dimulai dari hal kecil. Bukan karena tanaman tiba-tiba rusak, tapi karena ada perubahan yang tidak kita sadari. Berkebun bukan hanya soal menyiram dan memberi pupuk, tapi juga belajar membaca tanda-tanda yang diberikan tanaman. Aku penasaran, tanaman apa yang paling sering terkena kutu putih di rumah kalian? Tulis di komentar, siapa tahu bisa jadi pengalaman untuk teman berkebun lainnya. Dan aku Endah, sampai ketemu lagi di cerita tanaman berikutnya.